Hai, welcome back to my channel. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara membaca Quran Surat At-Tin. Nah, bagaimana adik-adik di rumah? Sudah bisa membaca Quran Surat At-Tin? Pastinya mudah kan? Nah, setelah adik-adik di rumah sudah bisa membaca Quran Surat At-Tin, kemudian silakan dilanjutkan menulis yang rapih ya. Kemudian setelah menulis dilanjutkan dengan menghafal Quran Surat At-Tin. Nah, berbicara mengenai Surat At-Tin, tahukah adik-adik mengenai isi kandungan atau makna kandungan dari Surat At-Tin? Hari ini atau pada pertemuan kali ini, Bapak akan bahas mengenai makna kandungan Surat At-Tin. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo seperti biasa kita mulai dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah adik-adik, silahkan simak baik-baik pemaparan materi yang akan Bapak sampaikan ya. Jangan sampai di skip, tonton dari awal sampai akhir materi hari ini. Makna kandungan Surat At-Tin. Kita baca bersama-sama Surat At-Tin dan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak hebat, mengapa dinamakan Surat At-Tin? Ada yang tahu tidak? Simak baik-baik penjelasannya ya. Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, sekarang silakan amati gambar yang akan Bapak berikan ya. Nah, ada yang tahu tidak ini buah apa? Betul sekali, ini adalah buah tin. Nah, kalau gambar yang kedua ini buah apa ya? Ini adalah buah zaitun. Lalu
Apa kaitannya antara buah tin, buah zaitun dengan makna kandungan dari surat At-Tin? Kita simak lagi yuk. Kandungan surah At-Tin. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, menghaluskan fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, Gunung Sinai. Terletak di semenanjung Sinai, lintas antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2,285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini, Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul pada malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Nah, ayat 3, kota yang aman adalah kota Mekah. Coba kalian lihat pada gambar tersebut. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Nah, manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Nah, selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Nah, contoh kelebihan manusia dari makhluk lainnya yaitu dari sikap dan perilakunya. Dari mulai bertutur kata dengan sopan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga, kemudian berpakaiannya, menutupi aurat, makan dan minum, makan makanan yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Kemudian bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Dan menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Nah, kandungan pada ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Lihat contohnya ya. Kandungan ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, pada ayat terakhir, ayat ke-8,
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui. Sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Wow, bagaimana? Kalian sudah paham mengenai makna kandungan dari surat At-Tin? Ayo, paham atau sangat paham? Mudah-mudahan sangat paham. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan dalam penyampaian Bapak ada banyak kekurangan, ya. Karena kesempurnaan adalah milik Allah, kehilapan adalah milik Bapak pribadi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.